perjalanannya ke sini? Jauh. Oh, jauh mau mana? Singali. Oh, orang Singali. Iya. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Nama saya Ginda Sian Asibuhan. Oh, Ginda. Saya boleh panggil Ginda ya? Boleh. Oh, boleh. Tadi kesini ada halangan nggak Ginda? Enggak. Nggak ada. Sama siapa tadi? Tak ada. Nggak ada sama siapa tadi di sini? Tak ada. Sama naik apa? Coba. Naik angkot tadi sama Angkot. abang. Oh, lumayan jauh berarti perjalanannya ya. Iya. Tapi Ginda udah makan belum? Udah. Oh, Masih. udah. Bagus sekali gitu ya. Sebelumnya aku mau nanya, Iya. Ginda udah tahu nggak tujuan Ginda tuh kesini apa? Untuk mengunsur untuk kakak-kakak di sini. Oh, udah tahu ya berarti. Iya. Tapi di sini saya ingin jelaskan sedikit ya tentang proses konseling kita ini. Oke. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses konseling Iya. yang dimana akan dilakukan oleh konselor yaitu saya sendiri Iya. untuk menyelesaikan masalah si konseling itu Iya. Ginda sendiri. Iya. Nah, di sini kami memegang 4 asas. Iya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Iya. Jadi gini, apapun nanti yang Ginda sampaikan, yang Ginda keluh kesahkan kepada saya, Iya. jika itu memang sifatnya tidak boleh untuk dikasih tahu dan tapi ingin Ginda kasih tahu saja. Iya. Karena di sini kita akan menjaga rahasia Ginda, tidak akan diumbar kemana-mana. Iya. Terus yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Iya. Jadi Ginda harus sukarela untuk menyampaikan masalah Ya. Ginda kepada saya, Ya. nggak usah sungkan-sungkan, Iya. ya. Oke. Di sini juga saya sukarela untuk membantu penyelesaian masalah yang Ginda hadapi. Iya. Yang ketiga adalah masalah kekinian. Iya. Apabila ada masalah Ginda yang terjadi baru-baru ini, akan kita selesaikan sama-sama. Iya. Kita cari solusinya bareng-bareng. Terus yang keempat adalah asas keterbukaan. Iya. Asas keterbukaan ini kita sama-sama terbuka ya di sini. Ya. Nggak ada yang canggung. Kita Ya. harus sama-sama ngobrol, sama-sama mencari solusi. Ya. Gimana agar kita terbuka soal masalah yang dihadapi ini. Iya. Oke? Oke. Oke. Jadi Ginda udah kenal saya belum? Belum. Belum. Oke. Siapa nih? Kalau boleh tahu siapa yang nyuruh Ginda ke sini? Atau Ginda tahu dari teman-teman saya? Oh, dari teman-teman kakak. Dari teman-teman saya. Ya. Oke. Saya akan perkenalin dulu nih ya. Iya. Jadi nama saya Siska Damayanti Pasaribu. Iya. Saya mahasiswa Insyahada Padang Sidimpuan, tahu Win? Tahu. Nah, di situ saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Iya. Itu. Dan saya ingin melakukan proses konseling dengan Ginda ini. Iya. Saya lihat-lihat Ginda kayaknya lagi sedih nih. Iya. Kalau boleh tahu masalah Ginda apa? Atau ada keluh kesah yang disampaikan? Boleh dijelaskan? Ayah saya udah meninggal waktu SD. Saya tidak tahu. Meninggalnya waktu SD di kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Waktu Ginda masih kecil berarti Iya. ya. Ginda berapa bersaudara? 1 perempuan, 1 laki-laki. Cuman Ginda sedoang laki-laki? Iya. Perempuan kakak Ginda dua-duanya? Iya. Berarti dari kelas 3 SD Ginda udah sama mama aja gitu? Iya. Sama adik. Sama adik juga? Adik cewek? Iya. Terus sekarang yang Ginda rasain setelah kehilangan seorang ayah di kelas 3 SD ini, Iya. apa masih ada rasa sedih atau apa jika mengingat jika mengingat hal tersebut, masih sedih, masih bisa nangis atau gimana? Atau Enggak. udah nerima, udah ikhlas? Udah ikhlas. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Tapi nggak ada mengganggu Ginda sama sekali kan? Tidak ada. Mengganggu aktivitas Ginda. Iya, nggak ada. Di sekolah, ini sekolah mana? SLB. SLB? Iya. Oke. Kalau di sekolah, Ginda gimana tuh kalau boleh tahu? Ada nggak masalah atau apa gitu? Tak ada masalah kok. Nggak ada masalah? Iya. Kawan-kawan Ginda? Ada. Itu orang itu gimana? Baik nggak sama Ginda? Enggak, orang itu jahat.
Jahat. Gimana jahatnya gimana? Coba cerita aja nggak apa-apa. Gini ya, aku pas lewat di kantin, kayak ini nih senggolnya, mana boleh itu? Senggol. Iya. Di kantin. Iya. Terus? Marah gurunya, kenapa kau senggol itu? Kata gurunya. Terus? Dimarahin gurunya. Dimarahin gurunya yang Iya. menyenggol Ginda ini. Iya. Terus Ginda apain? Nah, aku apa-apain kok. Cuma mengingatkan aja. Enggak Ginda pukul, enggak Ginda apa juga. Enggak, Kenapa bisa kawan-kawan Ginda gitu? Emang Ginda ada buat salah? enggak apa salah. Aku kebenaran, orang itu gak salah. Ginda diam-diam aja berarti. Iya. Tapi Ginda nggak ada kan balas apapun sama orang itu? Tak ada. Nanti kita pas ini dah. Terus Ginda sekarang kalau pilih ke sekolah dijahatin nggak? Enggak, Enggak. enggak. Kalau misalnya Ginda ini pergi ke sekolah terus diejek-ejek Ginda nih gitu nggak ada. Enggak ada. Tapi Ginda juga nggak ada kan ngapain orang itu. Enggak ada. Terus kalau Ginda ke sekolah ada nggak perasaan takut jumpa sama teman? Pernah. Nah, gimana rasanya? Takut, grogi, bimbang gitu. Kenapa bisa gitu? Menurut Ginda kenapa lah bisa gitu? Kenapa bisa takut? Karena orang itu jahat, nggak nurut sama saya gitu. Oh, karena orang itu nggak nurut sama Ginda, Iya. jadi Ginda ngerasa takut Iya. atau grogi gitu. Iya. Kalau saya boleh nanya, emangnya kenapa orang itu harus nurut sama Ginda? Jangan diulangi orang itu lagi. Oh, Ginda itu di sekolah ada sebagai ketua apa gimana? Ketua kelas. Oh iya, ketua Iya. kelas. Iya. Karena saya merasa kalau sekolah, alhamdulillah. Untunglah ada apa ya, saudara saya melindungi saya. Kalau tidak ada saudara saya, aduh, bagaimana ya? Perasaan enak sekolah, enak, lumayan, karena mengganggu, tapi gurunya yang larang. Iya. Jadi Ginda sudah ketua kelas ya. Iya. Jadi makanya Ginda yang ngatur juga ya. Iya, Susah-susah banget orang di sana diatur ya. iya, susah-susah, ada kencing, ada kamar mandi. Sering udah aku ingatkan, tapi nggak ada yang yang nurut. Ada yang nurut. Iya. Mengingatkannya gimana kalau saya boleh tahu? Kalau nurut, kencingmu siram gitu. Kencing di kelas. Iya, udah dibersihkan, diulangi lagi. Sama nih, kotor nanti. Iya. Terus Ginda bilangnya gitu, Iya, bersihkan gitu. bersihkan gitu. Kalau nggak dibersihkan, jorok orang loh. Iya. Terus selain itu apa lagi nih tingkat teman-teman Ginda di sana yang bikin Ginda pondok sampai Iya. Sampai gue bilang, kalian dihormati saya. Saya ketua OSIS sekolah kami. Oh, kamu ketua OSISnya? Iya. Oh, iya. Harus dihormati saya. Kalau nggak dihormati ya udah. Terus? Iya, tapi jam semua nggak ada yang ngaku. Nggak ada ngaku. Iya. Ayo, kalau yang misalnya tumbuh-tumbuhan apa ada nggak di kelas? Nggak ada itu. Ada yang tumbuh-tumbuhan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya, cuman paling nakalnya kayak tujuh kelas. Terus? Iya. Ngomel-ngomel di situ. Ngomel. Ya. Dilarang guru, tapi nggak ingatkan muridnya. Iya. Asli ingatkan itu loh. Iya. Gurunya emangnya nggak ingatkan apa? Kenapa gurunya nggak ingatkan jadi orang itu? Kebiasaan itu. Nah, lebih. Saya ketua OSIS harus tahu gurunya. Kalau ada tidak tahu, pasti gomelin guru-gurunya itu. Pasti. Saya ketua OSIS, hormatilah saya. Masa dia mata semua. Iya, paham.
Jadi saya paham apa yang Dinda rasain ini. Iyalah. Karena kan susah juga ya, Iya. jadi ketua di Iya. kelas yang nakal kali kan, jadi susah Iya. diatur. Susah diatur. Jadi nanti kalau apa kita yang salahkan Iya. sebagai ketua kan. Iya, Iya, saya paham. saya alami. Saya pernah alami kok. Kalau sekolah kami, Dinda aturi dulu ya di kelas. Iya bu, gitu aja. Iya, Bu. Gitu. Kalau di kelas Dinda banyak nggak itu muridnya? Banyak, 10 orang ada. Nakal itu semuanya. Iya. Sering ku ingatkan, ada bel, dipencetnya bel. Bukan untuk istirahat, bukan belum, ku bilang. Jadi saya mau nanya, karena Dinda pusing mengatur orang itu Iya. jadi mengganggu proses belajar Dinda nggak? Dinda merasa terganggu karena orang itu Dinda belajar. Iya. Pernah? Pernah. Jadi nggak fokus belajar pernah? Iya, pernah. Pernah ku alami. Saya paham. Jadi apalagi dari faktor orang itu susah diatur, yang paling Dinda ngerasa gondo itu di bagian mana ya? Manian gurunya. Kenapa gurunya? Gurunya nggak nurut, Oh, orang itu diam aja gitu diam ya? aja. Tapi Dinda merasa gondo, Iya. tapi gurunya diam aja gitu. Iya. Kalau Dinda ingatkan, orang Iya. itu nggak dengar, Iya. dengerin gitu kan? Iya. Saya pun pernah ku alami. Kalau ku bilang nanti kemana-mana nggak bisa dibiarin. Iya, iya, iya. Harus kayak kasar nanti. Nggak mau aku itu. Ya, jangan kasar ya. Iya. Bilang aja baik-baik. Udah capek saya, kata OSIS. Tapi nggak ada yang nurut sama saya. Kayak mana itu? Iya. Kenapa Dinda nggak coba bilang sama gurunya? Bu, saya nggak suka nih Bu kalau diginikan. Saya kan ketua OSIS, jadi Iya. orang saya maunya orang itu dengerin saya. Pernah nggak dibilang gitu sama gurunya? Nggak pernah itu. Kenapa Dinda nggak coba bilang gitu? Kalau pernah nanti berantem kami itu masalahnya. Kok berantem? Kan itu guru. Pasti Iya. kalau ada yang Dinda nggak suka bilang aja. Iya. 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 Nanti bilang sama gurunya, Bu, saya kan Bu ketua OSIS. Iya. Jadi ketika saya mengingatkan kawan-kawan dia dengerin Bu. Jadi gimana Bu? Saya butuh orang itu biar dengerin saya. Jadi apa gunanya saya sebagai ketua gitu aja, Iya. ya? Iya. Saya ketua OSIS 5 tahun di situ. Oh, Dan saya pernah ku alami apa yang ku rasakan. Terjadilah kayak nggak setimpal gitu. iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, dibilang aja nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan sampai berantem sama gurunya, kan nggak bagus Iya. juga kan? Iya, iya. Terus ada lagi nggak masalah Dinda yang ada di sini yang disampaikan kepada saya? Apa? Sudah? Masih. Kalau saya pun ku alami, gurunya nggak nurut. Harus nurut lah sama gurunya. Jadi ngurus sama Iya. gurunya, iya Iya. juga. Jangan ada yang berantem gitu, dua pihak gitu. Tapi waktu Dinda ngurus teman-teman Dinda nggak sampai sakit kan? Nggak Sakit sampai. kepala apa? Kan Nggak. bisa jadi kan orang itu nggak terurus, Iya. jadi kepikiran, jadi Iya. pusing, jadi nanti Dinda sakit. Pernah? Pernah. Pernah Dinda sakit gara-gara itu? Iya pernah. Demam apa gimana? Demam. Pernah itu ku alami. Berantem 2 kelas nggak bisa dibiarin. Dikunci, dibuka, dikunci, dibuka. Oh, jadi sering kunci-kunci ya? Iya. Nanti datang gurunya. Ah, utambah lah kata gurunya, nggak bisa, nggak boleh. Iya, iya, iya. Gurunya nggak mau nurut. Maunya gurunya berantem kita ya, oh begitu. Kayak enak gitu. Maksudnya untuk membela yang kebenaran. Iya. Apa yang Dinda lakukan itu udah benar. Iya. Apalagi kalau orang itu sering kunci-kunci di kelas kan. Iya. Dinda tegur orang Iya. kunci di kelas itu bagus. Iya. Ya. Ya. Jadi Dinda, Ya. gimana sekarang perasaan Dinda setelah kita melakukan proses konseling?
Baik aja. Saya baik aja. Makasih. Ngerasa luas nggak? Iya luas. Tenang nggak? Masa tenang. Iya. Iya, makasih lah untuk Iya, kalian. iya. Makasih ya. Iya. Kalau ada salah saya, minta maaf saya. Iya Dinda. Jadi kan karena proses konseling kita Udah selesai. karena Iya. waktunya juga udah cukup. Ya. Mungkin proses konseling kita sampai di sini dulu ya. Oke. Tapi kita ingin melakukan proses penjadwalan pertemuan kembali, evaluasi Iya, bagaimana perkembangan Ginda nanti. Iya. Jadi kapan nih Ginda bisa bertemu lagi dengan saya untuk melakukan proses konseling lagi? Atau besok gitu. Besok Iya. jam berapa? Ginda bisanya jam berapa? Sore. Sore jam setengah 4 bisa? Jam 4 bisa. Oke. Oke, makasih ya. Oke. Ginda hati-hati di jalan ya. Ya, makasih ya. Oke. Makasih. Thank you all for watching this here video.